Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara terus dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, tetap tenang dalam masalah. Sekali lagi, tetap tenang dalam masalah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami, Raja kami, Bapa kami bersyukur atas kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkurang, justru semakin bertambah-tambah atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan memberkati kami dan hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap tenang dalam masalah. Di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27, Alkitab berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita saat-saat ini, kita harus tetap percaya. Karena di dalam keadaan percayalah, yang membuat hati kita tetap tenang. Jadi saudara, waktu kita percaya, keadaan segenting apapun, kita bisa tetap tenang. Itu luar biasa saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah goyah. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng kita. Dan hanya kepada Dia kita berharap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan jangan menunggu keadaan menjadi ideal dulu seperti pemikiran kita, seperti yang kita harapkan, baru kita tenang. No. Keadaan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan seringkali jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi di dalam keadaan yang menakutkan sekalipun, atau mungkin sangat sulit untuk diselesaikan, dalam hal itu pun sebenarnya kita bisa tetap memiliki hati yang tenang, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Pada saat Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Jadi pada saat itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Rasa takut, cemas, dan panik seringkali dapat membuat kita menjadi salah sangka, bahkan salah duga, bahkan saudara sulit untuk memahami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini terbukti dialami oleh murid-murid, sehingga mereka menyangka Tuhan yang berjalan di atas air adalah hantu. Mungkin saudara, Anda juga sedang mengalami keadaan yang sama. Dan mungkin saudara sedang bertanya, di manakah Tuhan? Atau mengapa keadaan saya seperti ini? Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa Yesus berkata, tenanglah, jangan takut? Karena begini saudara, ketenangan akan menghasilkan kekuatan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan yang luar biasa untuk kita mengalahkan ketakutan, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kekuatan yang kita alami juga membuat kita kuat melawan dosa dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, ketenangan itu bisa terjadi akibat pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan Mazmur 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Raja Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan, sebab hanya Tuhan gunung batu dan keselamatan, kota benteng yang membuat kita tidak akan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, jangan menunggu keadaanmu menjadi tenang dulu, sehingga kemudian saudara mengalami pemulihan. Tetapi milikilah kedekatan dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, maka lihatlah, engkau akan mengalami ketenangan, dan engkau akan melihat keadaanmu akan menjadi membawa berkat untuk saudara. Kemudian saudara, ketenangan akan membuat hidup kita jadi teratur. Menjadi teratur saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ketenangan membuat kita hidup teratur tanpa melanggar nilai-nilai dan norma-norma serta aturan yang ada. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, jika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan memperoleh ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, ketenangan akan mendatangkan berkat yang ajaib untuk saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur. Kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau Bapa yang penuh kasih.
Kami percaya ketenangan tidak ada di dalam dunia ini. Ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Engkaulah ketenangan yang kami miliki. Engkaulah kekuatan yang kami miliki. Dan daripadamulah kemenangan dan berkat yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.